Oke, shalom semuanya. Suara saya kedengeran? Shalom semuanya. Sehat-sehat semuanya, puji Tuhan. Yang ada di rumah siapa aja sekarang? Oh, halo. Oh, ada Kobun. Ada Ayu. Apa kabar, Yu? Ada siapa lagi di sana? Oh, ada istriku, Novi. Ada siapa lagi? Oh, puji Tuhan. Kita semua bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh diizinkan pada malam hari ini berkumpul. Walaupun dalam setiap keterbatasan yang kita miliki, apalagi sekarang pandemi, kita tetap pede di rumah masing-masing, tetap bersyukur pada Tuhan. Dan saat ini saya mau ajak teman-teman semua, kita mau memfokuskan hati pikiran kita mau lupakan sejenak setiap persoalan kehidupan kita. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan malam hari ini. Dan kita menyanyikan pujian ini, kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur dan halamannya dengan puji-pujian. Kita mau bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Come on. Segenap hati kita nyatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Ku masuki gerbangnya, katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi yang ada di rumah, kita mau bertepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita nyatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbang Tuhan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih semangat, katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka, katakan, ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka Tuhan segenap hati kami, bersuka sebab Dia girangkanku. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau tenangkan hati, pikiran kita mau masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita mau rasakan bahwa hadirat Tuhan boleh hadir menyelimuti kita di rumah kita masing-masing. Kita mau fokuskan hati kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Dan terutama di dalam masa prapaskah ini, biarlah Tuhan boleh senantiasa hadir dalam hati kita, dalam keluarga kita masing-masing. Boleh memberikan semangat pertobatan buat kita. Dan Roh Kudusnya senantiasa membantu kita. Mari kita satukan dengan tanda keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terutama karena pada malam hari ini, di dalam setiap keterbatasan kami, di dalam setiap kekurangan kami, di dalam setiap kelemahan kami, Engkau tetap memberkati kami.
Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap melindungi kami. Dan terutama karena Engkau izinkan malam hari ini kami untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau tahu bagaimana begitu kami lemah, begitu kami tak berdaya tanpa-Mu. Namun kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa hadir bagi umat-Mu yang berharap kepadamu. Engkau senantiasa hadir bagi umat-Mu yang selalu datang ke hadapan-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami hendak datang dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan, agar kami boleh masuk lebih dalam untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Bapa kami yang setia. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi ungkap syukur kami yang begitu dalam dan pernyataan iman kami, bahwa Engkau adalah Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang mulia, dan jiwa kami boleh tenang ada berada bersama dengan Engkau. Kami ingin nyatakan pujian ini Tuhan, biar ini menjadi ungkap syukur kami yang begitu dalam. Segenap hati kami nyatakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kami nyatakan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Segenap hati kami, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Bapa, Engkau sungguh Bapa kami yang setia. Engkau tak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa berharap dekat dengan-Mu. Kiranya ya Bapa, pada malam hari ini, pada saat ini, Engkau boleh melawat setiap pribadi kami, Engkau boleh melawat setiap keluarga kami, Engkau boleh melawat setiap keberadaan kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Biarlah roh kami dan roh-Mu boleh bersatu malam hari ini. Segenap hati kami nyatakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Kau mulia Bapa. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta Bapa, lebih dari harta,
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami naikkan siap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami terima kasih. Segenap hati kami, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, karena Allah Bapa kita Allah yang senantiasa setia kepada kita, senantiasa menghampiri kita, senantiasa menjaga setiap kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita mau nyatakan bahwa kita diberi kuasa oleh kuasa dari Tuhan, dan Dia yang Raja yang mulia. Kita mau nyatakan sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Dalam hati kita menyatakan bahwa kita diberi kuasa oleh Raja yang mulia, di Allah sendiri yang senantiasa menjaga kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri
iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan, bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan. Dia yang Raja mulia, Dia yang akan menaklukkan musuh bagi kita semua. Segenap hati kita menyatakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, kita taklukkan musuh. menaklukkan musuh. Amin. Di bawah kakiku Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Suara-suara lebih dahsyat buat kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus senantiasa baik dalam hidup kita. Dia senantiasa memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sudah layak dan pantas kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, Kau lihat pada malam hari ini setiap tangan boleh terangkat kepadamu. Engkau lihat hati kami begitu merindukan Engkau. Dan di dalam masa prapaskah ini, kiranya Engkau senantiasa membantu kami untuk boleh menemui pertobatan kami yang sejati, yang hanya ada di dalam Engkau. Engkau Sang Juru Selamat kami. Engkaulah yang layak kami puja, Engkau layak kami sembah. Dan tiada Allah lain yang kami muliakan selain daripada Engkau. Berkati kami Tuhan, jamah hati kami. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamat kami dengan segenap hati kami. Hanya Engkau. Amin. Juru selamatku, Tuhan Kau setia Padaku yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku
menyatakan bahwa yang Engkaulah juru selamat kami. Dan hanya padamu lah kami memohon Tuhan. Segenap hati kami. Hanya Engkau juru selamat kami. Juru selamatku, Tuhan, Engkau setia. Tuhan Kau setia padaku. Dan kami yakin pertolongan-Mu Tuhan. Yakini
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, satu-satunya Amin. yang ku andalkan, Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shikanaya manara katara para para para. Hinayara manara katara para 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 para. Rasakan hadirat Tuhan boleh melawat kita setiap pribadi dimanapun kita berada saat ini. Bayangkan saat ini Tuhan sendiri sedang memeluk kita satu persatu. Bayangkan pelukan yang begitu hangat menguasai setiap kita. Dia mencintai kita. Dia begitu menyayangi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah melawat kami. Kau sudah hadir dalam kehidupan kami. Kau sudah senantiasa menjaga kami, memelihara kami, meluputkan kami dari setiap mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Om Alex. Kiranya Engkau berkati mulut, lidah, dan bibirnya. Dan apapun yang boleh dia persiapkan untuk dibagikan kepada kami, kiranya ini semua boleh menjadi berkat buat setiap kami. Agar kami boleh semakin kuat keimanan kami terhadap Engkau. Agar setiap firman yang boleh Engkau taburkan malam hari ini sungguh boleh berbuah dan buahnya nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, berikan kami juga hati sebagai seorang hamba untuk boleh mendengar firman-Mu melalui Om Alex. Agar firman ini sungguh boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, berfirmanlah, kami mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Baik, saya persilahkan Om Alex yang pada malam hari ini kebetulan berhalangan ternyata. Jadi malam hari ini kita dikirimin videonya untuk firman-Nya. Semoga ini bisa tetap memberkati kita walaupun Om Alex berhalangan, tapi dia tetap ingin berbagi bersama dengan kita. Kita mau tenangkan hati kita. Dipersilahkan multimedia. Shalom. Selamat malam saudara terkasih dalam Kristus. Sungguh senang bisa bertemu malam ini. Nama saya adalah Alex Sostiadi dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik PD Santo Yosef Denpasar, Bali. Malam ini saya akan men-sharingkan firman dari bacaan pertama hari ini, yaitu Kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan.
Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara terkasih dalam Kristus, Kitab Ulangan adalah kitab yang paling penting dan berpengaruh di antara kitab-kitab Ibrani. Salah satu buktinya adalah mengapa kitab Ulangan paling penting adalah bahwa di Perjanjian Baru mengutip atau menunjuk lebih dari 200 kali teks kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan merupakan pangkal pokok dalam kehidupan Israel kuno. Seluruh kitab Ulangan diarahkan menunjukkan kepada pilihan yang dramatis yang seperti dikemukakan Musa dalam bacaan ini. Ayat-ayat ini berisi semua unsur yang terdapat di sisa-sisa kitab ini, yaitu tentang perintah, berkat, dan kutuk, dan seruan untuk taat kepada Tuhan. Tekanan seluruh kitab ini ialah pilihan yang harus diambil oleh umat. Masa depan Israel sangat tergantung kepada pilihan itu. Maka Musa sangat terlibat dalam menentukan masa depan Israel ini. Itulah sebabnya Musa memerintahkan pada bangsa Israel untuk memilih hidup. Musa sendiri tahu bahwa ia tidak akan masuk ke tanah terjanji dan bahwa ia akan digantikan oleh Yosua yang akan menggantikannya masuk ke dalam tanah terjanji. Jadi kalau kita lihat, pilihan hidup atau mati itu lebih luas dari diperkirakan sekarang. Hidup adalah suasana atau kegiatan manusia yang selalu dilindungi oleh Allah, yang selalu dalam hadirat Allah. Sedangkan mati adalah suasana di mana manusia menolak kehadiran Allah. Kematian itu bukan hanya sekedar dari kematian fisik, tapi berarti dalam hal ini, dalam bacaan Musa pada hari ini adalah keberadaan di luar tanah air, keberadaan di pembuangan. Kematian adalah hidup tanpa Allah. Jadi hidup adalah berkat, mati adalah kutukan. Jadi baik dan jahat dalam hal ini tidak hanya menunjuk pada pilihan moral. Baik adalah menunjukkan akibat dari hidup bersama dengan Allah, yaitu bangsa Israel mendapatkan kesuburan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Sedangkan jahat di sini menunjuk kepada akibat hidup di luar daripada Allah, jadi pembuangan, penyakit, dan kematian. Jadi serah kepada bangsa Israel untuk memilih yang mana. Musa sudah memberikan pilihan pada Israel, hidup dengan Allah yang memberikan berkat dan kebaikan, atau mau pilih kutuk yang sama dengan kematian. Jadi dengan memilih pilihan yang benar, Israel akan memperoleh umur yang panjang, hidup yang berbahagia, ya yang seperti disebutkan di ayat 20. Jadi sebenarnya
itu pun kita dapat rasakan pada saat ini kalau kita betul-betul bagaimana kita hidup memilih dengan Allah. Dalam masa pandemi ini, kita betul-betul merasakan kalau kita tidak dalam perlindungan Allah, kita tidak sering berkomunikasi dengan Allah, kita akan jatuh sakit ya, secara jiwa, secara fisik ya. Banyak orang yang depresi dan segala macam ya. Seringkali ketika saya bertemu dengan teman melalui telepon ya, komunikasi karena tidak mungkin untuk ketemu secara langsung, secara fisik. Mereka bertanya, kapan sih pandemi ini akan selesai? Ya, kapan sih semuanya ini akan berakhir? Kapan sih ekonomi akan kembali lagi? Terus saya bilang, kalau saya ditanya seperti itu, saya nggak tahu jawabnya. Ya, kapan ekonomi akan pulih? Saya nggak tahu. Saya cuma bisa menyampaikan apa yang saya baca di koran atau saya nonton di TV. Tapi kalau secara pasti itu cuma Tuhan yang tahu. Saya jelas-jelas tidak tahu. Ya. Tapi kalau mereka diajak ngomong tentang Tuhan, seringkali orang yang sudah putus asa, orang yang sudah tidak mau mendengarkan lagi, orang yang sudah betul-betul down, mereka bilang, jangan deh ngomong tentang Tuhan lagi ya, aku bosan dengarnya. Orang tiap ngomong sama orang yang lain, aku bilang ya doa aja ya. Lagi dia bilang, Tuhan tidak pernah doaku. Apalagi aku melihat sendiri orang-orang yang katanya dekat sama Tuhan, anak-anak Tuhan, sama susahnya saat ini. Mereka juga mengalami yang susah itu ya. Jadi memang hal yang sangat sulit sekali yang saat ini kita hadapi ya. Saat orang mulai mencemaskan masa depan dan bertanya-tanya kapan akan selesai, dan bagaimana dengan pekerjaan mereka, bagaimana dengan kehidupan anak-anak mereka, bagaimana dengan keluarga mereka. Dan ketika mereka membiarkan pikiran mereka bergumul terus-menerus dengan ini, pelan-pelan mereka akan menjadi orang yang negatif. Mereka akan melihat segala sesuatu dari kacamata negatif. Dan kita akan menjadi pribadi yang pesimis. Ya. Jadi sangat berbahaya sekali sebenarnya. Mungkin banyak yang berpikir, kalau ya jadi pewarta-pewarta dari BPKD Pasar atau pelayan-pelayanan Tuhan itu mungkin dapat SMS dari Tuhan ya, atau dapat solusi akan pandemi ini. Mungkin ada aja orang yang kudus di dunia ini yang mungkin mereka mempunyai bayangan apa yang akan terjadi. Tapi sangat susah sekali ya. Saya sendiri sudah cukup lama memikirkan tentang hal ini, bagaimana apa yang terjadi. Akibatnya apa? Rambut saya makin habis. Maka saya berikan, jangan cobalah terlalu mikir terlalu ruwet, jalani hari demi hari dalam lindungan Tuhan ya. Kalau dibiarkan terus-menerus, kita menjadi putus asa. Kita tidak akan bisa lagi melihat perubahan-perubahan positif dalam hidup kita. Hal-hal yang bisa membuat kita gembira, hal-hal kecil yang pantas kita syukuri ya, yang di hadapan kita. Kita melihat segala sesuatu dari sesuatu yang negatif. Dan yang paling parah, kita tidak bisa lagi berdoa. Ya, kita berpikir, buat apa berdoa lagi? Sampai sekarang semua pun yang berdoa, buktinya mengalami hal yang sama. Kita akan menjadi orang yang putus asa. Kita tidak akan menjadi orang yang tidak punya harapan lagi. Kalau kita baca di koran, begitu banyak ya di media sosial, sebenarnya ada orang yang loncat dari lantai 5 sebuah mall, ya, naik towernya Telkomsel, ya, sampai minum racun sekali. Dan kalau kita lihat pola bunuh diri seperti ini berbahaya sekali. Dan bisa saya bilang itu sangat menular. Ya, orang berpikir ini jalan pintas yang paling gampang ya, solusi yang paling gampang untuk hidup yang susah. Padahal itu sangat-sangat membahayakan kehidupan bagi semua orang. Ya. Jadi orang-orang akan menjadi negatif sekali. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat segala sesuatu dari kacamata positif. Yaitu kita memakai firman Tuhan untuk melihat segala sesuatunya.
maka sering-seringlah baca firman Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan. Sesering mungkin kita berdoa, mengucapkan firman Tuhan secara terdengar, sehingga kita bisa terngiang-ngiang di telinga kita terus, sehingga kita akan menjadi lebih kuat. Tapi kalau kita melihat dari firman Tuhan cara menyelesaikan semuanya, kita akan menjadi orang yang akan lebih kuat. Kita akan menjadi orang yang positif. Ya, seperti di dalam Roma 8:28 ditulis, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi rancangan Allah itu pasti sesuatu yang terbaik. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita gunakan firman Allah ini untuk menghadapi semuanya, ya. Jadi salah satu contohnya adalah bagaimana keluarga kami yang juga pasti terdampak oleh kejadian-kejadian ini, ya, kejadian kita tentang ekonomi, tentang segalanya itu. Ketika kita melihat dengan positif, ketika saya melihat kembali bahwa penyertaan Tuhan sungguh besar dalam keluarga kami, kita bisa melihat bahwa ternyata anak-anak bisa mengeluarkan potensi mereka, menunjukkan potensi mereka. Mereka bisa jualan online, bisa memakai komputer untuk bisnis segala macam. Ternyata mereka bisa melakukan semuanya. Banyak hal besar yang mereka bisa lakukan. Dan contoh yang paling sungguh-sungguh saya alami adalah bahwa ternyata istri saya bukan hanya sekedar pintar masak, dia sungguh berbakat, ya. Ini bukan promosi, tapi dia memang sungguh pintar masak. Jadi saya lihat begitu banyak hal yang dia lakukan, yang bisa dia lakukan untuk kehidupan kami, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang kita tanggapi secara positif, ya. Tuhan sungguh tahu apa yang kita hadapi, apa yang kita perlukan. Kita percaya seperti dalam Roma 8:28, Dia punya rencana yang begitu besar untuk kita. Jadi kita harus menghidupi ini semua dengan iman, bukan lagi dengan kekuatan pikiran kita sendiri, ya. Jadi kalau dibilang dalam bahasa Inggris, ini iman itu bukan suatu pilihan lagi, bukan suatu opsi yang bisa multiple choice, 1 iman, 2 kekuatan sendiri apa. Ini adalah suatu keharusan dalam menghadapi hidup saat-saat ini, memakai iman kepada Yesus, ya. Jadi apalagi kalau kita lihat dari Yakobus 1 ayat 2 di sana bilang, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, karena itu akan menghasilkan ketekunan dalam iman dan kamu akan menjadi sempurna. Wah, kadang dulu kalau saya pikir agak susah itu, ya. Yakobus 1 ayat 2 itu bilang, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Wih, gimana ya, masa kita bilang, wah terima kasih Tuhan, saya sudah diserempet mobil hari baik. Mudah-mudahan tidak, tapi hal seperti itu. Tapi setelah saya alami dalam masa pandemi ini, sebelumnya juga, ketika kita dalam mengalami pencobaan dan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, iman kita menjadi lebih sempurna lagi, dan kita percaya kepada penyelenggaraan Tuhan, pada Tuhan yang menjaga kita. Kita akan dibentuk karakter kita, dan kita akan terus menerus ketika kita memakai firman dipenuhi dengan hikmat ilahi. Dan kita sendiri, cara kita bertindak itu, anak-anak kita akan melihat kita bahwa, oh ternyata dalam kesusahan ini orang tua saya bertindak seperti ini, bertindak seperti ini. Jadi kita tidak usah capek-capek kasih mereka firman. Mereka akan melihat apa yang kita lakukan dalam menghadapi situasi sulit, dan pada akhirnya mereka sendiri akan meniru cara jalan itu, ya, jalan yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kita semua punya masalah, Anda punya masalah, saya punya masalah. Tapi seperti 1 Korintus 10 ayat 13 sampai 14, kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, dan ketika kita dicobai, Allah pasti akan memberi kita jalan, ya. Beberapa waktu yang lalu pada bulan Desember, saya sempat mengalami suatu kecelakaan kecil. Ketika masuk ke dalam rumah, saya akan melepas sandal saya tersandung
kaki saya masih nyangkut di tangga itu, dan seluruh badan saya jatuh ke depan begini, sehingga dari ujung mata sini sampai sini menghantam ujungnya lemari kaca ya, ada stainless steel ujung itu menghadap begitu, saya menghantam dengan suara krek gitu, dan darah langsung muncrat. Saya terjatuh di lantai penuh darah, baju saya penuh darah, dan anak saya teriak-teriak, wah ya. Tapi di sana setelah itu saya mencoba berbahasa roh, terus, dan pelan-pelan semua menjadi tenang, dan darah memang masih mengalir, tetapi hati tetap tenang karena percaya Tuhan kalau mengizinkan ini terjadi, pasti Tuhan akan memberi jalan. Karena waktu kita bingung mau ke rumah sakit, takut kena COVID, mau ke UGD takut bukannya malah beres, saya kena COVID. Waktu itu kejadiannya sekitar jam 1 siang ya. Jadi sampai kita menunggu sampai jam 7 malam itu netes terus dari daerah sini, karena dari sini retak, sini juga retak, dan sini robek. Mungkin sekarang sudah tidak kelihatan ya. Jadi ternyata pada jam 7 malam Tuhan mengirimkan saudara saya. Dia bilang, oh saya ada dokter bedah yang bagus tapi tinggalnya agak jauh. Dia punya tempat klinik yang bisa mengobati, mempraktek, tapi agak jauh. Ternyata cukup jauh. Di jalanan ke arah Bedugul, tepatnya di Desa Marga. Jadi kita jalan sekitar 30 menit, 40 menit ke sana ya. Dan memang tempatnya bersih sekali, tidak ada orang, dan dokternya memang terampil sekali karena dokter sudah cukup pengalaman ya, dia umur sekitar 60 tahun, 65 tahun. Dan di sana dijahit semua luka-luka, dan seperti Anda bisa lihat semuanya tidak kelihatan jahitan-jahitan itu. Ya, semua kelihatan bersih, dan memang saya kelihatan lebih ganteng sedikit mungkin. Ya, tapi intinya Tuhan selalu mengirimkan orang atau membantu kita dalam ketika kita mengalami berbagai pencobaan ya. Jadi seperti kita harus bahwa hidup ini kita jalani hidup dengan iman. Seperti 2 Korintus 5 ayat 7 sana, kita hidup ini karena percaya, bukan karena melihat apa yang di sekeliling kita, kehidupan yang kacau, kehidupan segala macam. Tapi kita dengan mata iman kita lihat bahwa Tuhan ikut menyertai kita dalam segala hal ya. Jadi kita, seperti kalau bahasa Inggrisnya mungkin we walk by faith, not by sight. Tidak dengan melihat apa yang kita lihat. Ya, seperti Roma 8:28 juga. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Satu contoh lagi, mungkin saya terlalu banyak contoh. Berapa hari yang lalu atau minggu lalu ya, kebetulan istri saya harus membuat pesanan makanan yang cukup banyak. Jadi resep-resepnya apa, bahan-bahan seperti bawang putih, apa segala macam, dia harus blender dengan daun salam, apa segala macam, dia harus blender. Ketika saat dia akan mulai blender, tiba-tiba PLN seluruh daerah rumah saya mati, dan dia mulai berpikir gimana caranya ya. Tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa mati PLN tidak akan tidak akan mengganggu apa yang telah Tuhan berikan pada kita, apa yang telah Tuhan rencanakan. Semua pasti baik adanya. Dan dia mencoba akhirnya daripada di blender, dia pakai tumbukan. Dia masukkan resepnya semua, lalu dia tumbuk. Dan setelah dia masak semuanya, ternyata hasilnya lebih enak, lebih bagus daripada di blender saat itu. Ya, jadi kita waktu itu bersyukur sekali pada Tuhan karena ternyata dengan matinya PLN itu, Tuhan menunjukkan pada istri saya bahwa oh ini loh jalan yang lebih mudah, lebih baik, dan rasanya lebih enak. Jadi itu dah yang Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Jadi pilihlah hidup, pilih seperti Musa bilang, pilihlah selalu dalam lindungan Tuhan. Ya. Dan juga mungkin banyak ayat-ayat yang saya sebutkan di sini adalah salah satunya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Filipi 4:13 ya. Jadi kita sebenarnya dapat melakukan semuanya dalam Kristus ya. Dalam bahasa Inggris mungkin
agak sedikit lebih lebih jelas sedikit ya. I can do all things through Christ who strengthen me. Saya dapat melakukan semuanya melalui Kristus yang menguatkan aku, atau yang memberi aku kekuatan, atau adalah sumber kekuatanku. Jadi dia adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Ya. Seringkali ketika kita sedang mengalami masalah besar, ketika kita sudah betul-betul kita dalam Kristus, ketika kita yang masalah besar dan sulit apapun, kita masih bisa ada kekuatan untuk tetap berdiri teguh, tetap bersyukur kepada Tuhan, atau bahkan tetap melayani orang yang lebih susah daripada kita. Ya, karena Kristus memberi kekuatan yang begitu dahsyat kepada kita. Bahkan kita masih bisa tersenyum dalam mengalami hal-hal yang menjadi itu. Kita tidak mau menjadi orang yang setiap mengalami masalah kita selalu komplain, selalu jatuh kembali, selalu jatuh dalam depresi, stres, sampai tidak bisa tidur. Jadi sebenarnya melalui Kristus kita mempunyai daya tahan yang sungguh dahsyat. Tapi hal ini, kekuatan itu tidak akan terjadi begitu saja. Kita memerlukan yang dalam tanda kutip disebut latihan-latihan untuk menjadi kuat. Kita harus baca Alkitab sesering mungkin, harus berdoa sesering mungkin. Yang punya devosi pada Bunda Maria harus berdoa rosario sesering mungkin. Itulah latihan-latihan yang harus kita lakukan. Ya, dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18 di sana diajarkan, disebutkan, nanti baca ya sendiri ya. Mungkin Efesus 6 11 sampai 18. Di sana disebutkan di mana apa yang kita gunakan untuk peralatan untuk memerangi godaan dari si jahat. Ya, jadi mungkin hal satunya adalah berikat pinggangkan kebenaran ya dalam segala hal. Gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan pedang roh itulah yang harus kita pakai. Salah satunya adalah firman Allah. Pedang roh adalah firman Allah ya. Jadi memang betul-betul pada akhirnya kalau kita lihat ayat 10 dari Efesus 6 itu, di sana yang sering kita lewati, yang sering kita tidak perhatikan adalah di ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Jadi Paulus meminta kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu dalam Tuhan, untuk selalu betul-betul menggantungkan diri kepada Dia dalam segala hal. Jadi supaya kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa memakai segala kekuatan dari Tuhan untuk melawan segala masalah ini. Jadi kita harus sadar bahwa segala hal yang kita dapati dalam hidup ini, segala hal yang diizinkan terjadi, Tuhan pasti akan menyertai kita. Jadi pada pagi hari sebelum kita bangun, sebelum kita menghadapi masalah, berdoalah kepada Tuhan. Jadi kita minta kepada Tuhan, Tuhan berilah aku kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada hari ini. Sebab aku percaya bersama Yesus aku dapat menghadapi semuanya. Ya. Jadi kita percaya bahwa bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Walaupun kita sendiri belum menghadapi masalah itu, tapi kita sudah sungguh-sungguh yakin bahwa apapun yang akan terjadi hari ini, hari esok, kita akan mampu menghadapinya. Itulah yang disebut mungkin dari lagu lebih dari pemenang. Itulah yang dimaksud lebih dari pemenang. Kalau kita sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan itu, walaupun masalah itu belum ada, kita bisa tenang, bisa tersenyum, bisa bersuka cita bahwa Tuhan pasti menyertai kita selalu. Ya. Jadi bersama dengan Allah, itulah kita lebih dari pemenang. Kita akan berjalan menghadapi semua dengan hati yang teguh, bahkan dengan hati yang sukacita, bahkan membantu orang-orang lain yang sedang jatuh lebih lemah dari kita. Marilah kita menghadapi semuanya dengan iman akan Yesus. Let's walk by faith. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Cek.
Cek, cek. Baik, terima kasih Om Alex untuk firman-Nya yang begitu memberkati. Kiranya kita semua yang telah mendengarkan firman ini, kita boleh berjalan bersama dalam Tuhan, dalam keyakinan. Dan kita percaya bahwa apa yang tadi telah disampaikan oleh Om Alex, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sukacita. Dan pada saat ini kita mau berdoa persembahan, kita mau tenangkan hati. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Karena Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Om Alex untuk boleh berbagi kepada kami tentang firman-Mu, tentang kebaikan-Mu, tentang penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak memberikan yang terbaik dari yang kami miliki, agar kiranya apa yang boleh kami berikan ini sungguh benar-benar boleh kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan saya persilahkan Felix untuk pengumuman, sekaligus mungkin mengajak teman-teman untuk berkolekte. Saya persilahkan. Saya persilahkan. Baik, shalom teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sungguh sebuah kehormatan yang tidak ternilai. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bingung kenapa kita tetap ada persembahan walaupun kita di rumah masing-masing. Nah, jadi gini teman-teman, jangan khawatir karena saat ini teknologi sudah sangat maju sekali dan walaupun PD kita diselenggarakan melalui online, kita tetap bisa memberikan persembahan yang terbaik dari yang kita miliki untuk persoalan doa kita, sehingga persoalan doa kita pun boleh berkembang menjadi sebuah wadah yang lebih baik. Itu melalui QR yang ada di layar masing-masing. Jadi teman-teman bisa scan atau mungkin bisa langsung transfer juga melalui rekening BCA yang ada di layar masing-masing. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena persembahan teman-teman sangat berarti untuk kami, sehingga kami pun cukup berterima kasih untuk hal ini. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, agak formal ya, jadi nggak enak ya. Jadi saya gimana ya? Jadi yang pertama adalah pesan doa kami seperti biasa, masih berkonsep 1 bulan 2 kali PD, 2 kali Kombas. Nah, karena hari ini kita sudah PD, maka minggu depan kita akan masuk ke jadwal Kombas, yaitu pada tanggal 25 Februari kita akan Kombas. Untuk kelompok yang bertugas adalah kelompoknya Pak Sutri Rainaldo Chandra dan Vesialina Aldi. Vesialina Aldi ya? Esil Aldi. Maaf. Maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama dan gelar. Itu nama mamanya Esil. Iya. Oke, nggak apa-apa. Biar nggak terlalu formal, karena saya kebiasaan bawain sesuatu yang formal sekarang. Selanjutnya, untuk info link Zoom dan lain-lain akan diinfokan lebih lanjut oleh bagian pemerhati umat kami maupun ke sosial media kita nantinya oleh humas kita. Jadi teman-teman bisa pantengin terus IG dan sosial media kita, khususnya untuk grup-grup kita. Di situ di grup-grup kita juga akan banyak diisi oleh pengumuman-pengumuman dari BPK yang biasanya akan di-share oleh Pak Koordinator kita, maupun doa-doa, maupun sharing-sharing kesaksian yang luar biasa. Selanjutnya, jadi BPK Denpasar mengadakan sebuah acara yang sangat-sangat luar biasa. Jadi di masa pandemi ini, BPK Denpasar tidak kekurangan cara untuk bisa tetap bersinergi bersama romo-romo maupun pelayan-pelayan dari luar, termasuk dari BPN. Dan besok ini, kebetulan pada hari Jumat tanggal 19 Februari, akan diadakan semacam PD bersama dengan BPK Denpasar bersama Romo Kris Purwana Cahyadi, itu dari BPK Jakarta ya kalau nggak salah ya? Bukan.
Oh bukan ya, maaf. Kalau nggak salah dari Purwokerto atau Jawa Tengah pokoknya. Oh baik-baik. Jadi intinya beliau ini diundang untuk sama-sama menyampaikan sebuah materi yang bertema spiritualitas Santo Yosef. Dan itu akan diadakan melalui Zoom, dan ini mengundang teman-teman semua untuk boleh bergabung. Cukup nanti bisa dilihat di meeting ID-nya. Nanti akan di-share ya Ki ya, di grup ya, akan di-share untuk linknya biar lebih memudahkan, dan ini gratis. Teman-teman bisa bergabung pada hari Jumat besok jam 7 malam, 19 Wita. Mungkin ada teman yang dari luar kota, biar tidak salah. Berarti kalau 19 Wita berarti jam 6 WIB ya, jam 6 sore WIB. Saya dengar sih ini cukup menarik karena jarang-jarang sebelumnya mungkin ini baru kali ini ya kayaknya BPK mengadakan ya dalam Zoom ini secara live. Selanjutnya, oke, sekian pengumuman kita pada hari ini. Biar tidak berpanjang kali lebar lagi, saya kembalikan lagi ke pemimpin pujian kita. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Felix yang sudah dengan sangat baik hati berbagi dengan kami tentang pengumuman. Oke, sekarang saya mau ngajak kita semua untuk kita foto dulu sebentar ya. Kita foto dulu. Jadi jangan di akhir. Kita sekarang aja foto dulu. Aktifkan semua kamera, kita berfoto yuk. Sudah, rapikan rambut, sudah cantik. Oke, tersenyum, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mantap. Mantap. Oke, puji syukur pada Tuhan. Saat ini kita mau berdoa penutup. Kita mau menyelesaikan persoalan doa kita pada malam hari ini. Kita mau tenangkan hati kembali. Kita mau resapi kembali apa yang boleh tadi dikatakan oleh Om Alex dalam firman-Nya, yang mengatakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Seringkali kita tidak mengerti caranya, tapi kita hanya perlu yakin bahwa hasil akhirnya pasti akan baik. Kita percaya. Dan saat ini kiranya sungguh Roh Kudus Tuhan boleh turun atas setiap pribadi kami di tempat ini, agar kita semua yang boleh bersekutu malam hari ini sungguh dipenuhi dengan sukacita dan kasih yang hanya daripada Allah sendiri. Dan sebelum kita menutup persoalan doa pada malam hari ini, kita mau naikkan satu pujian, di mana pujian ini boleh menjadi ungkap rasa hati kita bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita mau senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun dengan setiap keterbatasan yang kita masing-masing miliki, tapi kita mau tetap memuji Tuhan. Walaupun apa yang kita harapkan belum terjadi, kita tetap mau memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa hadir dalam setiap puji-pujian umatnya, dalam setiap doanya yang tak henti-henti dinaikkan. Kita mau naikkan pujian ini sebagai ungkap iman kita akan Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah.
kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Segenap hati kami Tuhan, jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Oh, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Benar Tuhan Yesus, Engkau berikan kami iman yang kuat Tuhan, hingga walau di dalam api pun kami akan tetap menyembah-Mu, kami akan tetap memuliakan-Mu. Walaupun apa yang kami harapkan seringkali belum terjadi, tapi kami mau tetap percaya, kami mau tetap yakin bahwa Engkau pasti berikan yang terbaik Tuhan. Bukan yang kami ingini, melainkan apa yang kami perlukan. Engkau lebih tahu bahkan daripada kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa iman kami senantiasa Engkau tumbuhkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal hingga akhir persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya segala pujian, penyembahan, nyanyian boleh kami naikkan kepadamu. Mungkin belum sempurna, tapi ini hendak kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah Maha Tinggi, kiranya Engkau mau senantiasa sampaikan setiap doa-doa kami ke hadapan Putramu Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, Doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan di Kombas online Zoom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.